Halo Besti, aku mau cerita ya. Nah, curhat lah Besti. Kalau di tok-tok kan banyak hater tuh. Jadi aku tuh mau cerita dulu, itu perkenalanku sama Mas Udin tuh lewat dunia maya Facebook lah Besti. Habis gitu aku tanya waktu itu kerjaannya apa. Dia bilang kerjaannya tuh petani. Aku dari pagi sampai sore itu kerja jadi petani. Terus dia juga cerita kalau dia itu waktu itu punya utang. Dia cerita gini, aku tuh punya utang kurang 1 kali angsuran, nanti bulan 11 bulan November ini itu lunas. Ya udah, aku terima dia. Pasti kan waktu itu sebenarnya terlalu singkat ya, kenal baru 2 minggu terus aku ajak dia nikah. Itu karena waktu itu aku kan ada janji kan, dulu waktu diputusin ditinggalin Parman itu kan nikahnya kan bulan 8. Nah itu kayak aku tuh ngejar target, aku harus menikah di bulan 8. Nah ya terus tak pikir nih orang kok sabar, murah senyum. Ya aku nggak berpikir kalau dia tuh kerjanya setengah hari. Ternyata ya baru tahu setelah nikah itu kalau kerjanya itu sebenarnya cuma setengah hari. Habis gitu pertama kali ketemu itu di Ngumul Besti, kayak hari Jumat itu. Dia kan habis ngurus SIM di mana itu, daerah Paris sana ya, Polres Paris sana. Nah dia waktu ketemuan tuh tak tanya, kamu motornya apa? Dia bilang motor Vario. Habis itu ketemuan tuh lah hari Minggu tuh ultah ya, kayak itu datang ke rumahku itu. Aku tanya, lo kalau kok motornya baru. Nah di situ dia baru cerita kalau selama ini tuh dia pakai motor temennya, terus yang dipakai ke rumahku tuh motor kakaknya. Terus tak tanya, lo motormu kemana? Terus dia bilang motornya itu mati bertahun-tahun, itu dia nggak ada uang buat ngidupin itu, lo bayar pajak atau apalah, BPKB apa itu. Akhirnya mati, jadi cuma dibuat wirawiri di desa gitu loh. Akhirnya kalau ke rumahku kan daerah kota ya, kota Kediri, jadi dia tuh pinjem motor. Lah dari situ kan aku sudah yakin Besti kalau aku tuh, oh ya nih orang ini baik gitu loh, nggak kayak mantan pacarku yang dulu. Ini orang bisa membahagiakan saya, menemani saya sampai akhir hidup saya. Nah pas nikah itu kejadian dia sakit itu juga, semua orang boleh aku lah gini lah. Padahal dia sendiri yang salah ya, waktu sakit dia nggak istirahat, nggak makan, nggak apa. Akhirnya dia sakit, netizen menghujat aku. Akhirnya nih Besti, awal-awal nikah itu baik-baik. Kita ada perjanjian, aku bilang gini, aku nggak bisa tinggal di rumahmu di Ndeyang, kan dia punya anak 1 ya, udah anak 1, aku janda anak 1. Aku nggak bisa tinggal di rumahmu, aku kerjanya tuh di Kediri jualan baju online kayak gitu. Terus dia menerima kan. Habis gitu ya sudah, aku kasih tahu dia seminggu 3 kali, pulangnya itu hari Selasa, hari Kamis, Selasa, Rabu, dan Sabtu waktu itu. Nah pas bulan 6 nikah, bulan 7 lah, kalau nggak diminta itu ya soal nafkah juga nggak ada kasih. Akhirnya aku minta walaupun nggak seberapa. Terus bulan 8 juga masih seminggu 3 kali. Mulai bulan 9, bulan 10 tuh kayaknya lebih sering kesini bantuin aku jualan, packing itu. Jumat Berkah tuh hatinya ikhlas.
Ya mulai bulan 8, bulan 9, bulan 10 tuh, yang kamu kesini ya, kamu itu bantu aku, tolong bantu aku packing, jualan, sampai kadang jam 4 datang. Kadang tuh kita pernah loh jualan tuh sampai jam 1 malam. Terus dia pernah kayak 2 kali itu bantu aku Jumat Berkah, itu dia libur nggak kerja. Terus sikapnya berubah itu sejak aku mengajukan cerai itu loh Besti. Bulan apa tuh waktu itu ya, kayak bulan 10-an lah mengajukan cerai itu. Gara-gara netizen terlalu bully aku gini. Akhirnya saya tidak kuat. Terus aku mau nuntut cerai, terus dibantu Mas Fahmi mediasi, akhirnya nggak jadi. Nah setelah itu tuh dia dingin, nggak banyak ngomong. Terus mulai perhitungan tenaga sampai detik kemarin itu. Ya kan aku kaget loh, dulu itu habis nikah nggak kayak gini. Nafkah juga lancar sih, soal nafkah sebenarnya bukan masalah di nafkah Besti. Tapi aku kecewanya tuh lebih di sikapnya dia yang terlalu dingin, terlalu cuek, tidak mempedulikan saya gitu. Apalagi kalau sudah pulang ke dia yang itu, kalau nggak tak WhatsApp tuh nggak pernah WhatsApp. Padahal aku nggak pernah teleponan loh, cuma ngasih kabar gitu. Kamu kalau di sana kasih kabar ya, gitu kan. Rumah tangga kan perlu komunikasi. Tapi dia kadang tuh lupa atau nggak peduli. Jadi aku tuh lihat dia online kok nggak WA aku, jadi tak sapa, kamu lagi apa gitu. Ya mulai itu loh Besti, mulai mengajukan cerai itu loh, dia tuh mulai dingin, mulai banyak dia, mulai perhitungan tenaga. Terus yang paling menyakitkan itu kalau dia bilang aku pura-pura sakit, aku larang dia pengajian. Padahal kalau diingat habis nikah, dia itu hari Senin dan Kamis itu selalu pergi ke Gusidam, ke pengajian Gusidam. Tapi kalau dia marah sama aku tuh ngomongnya aneh-aneh. Kamu itu suaminya pengajian, kamu larang-larang. Kemarin tuh kan ada kejadian bikin aku sakit hati ya. Dia itu tak kasih tahu aku, badanku kurang enak badan, pundakku sini kan sakit ya pasti, saraf kejepit. Terus aku bilang kamu pulang bantu saya packing, karena hari Jumat harus segera dikirim. Aku bilang gitu. Terus dia tuh nggak buka WA aku, bisa sengaja. Biasanya dia ini loh, menghargai keputusanku. Ya udah dibalas, waktu nggak dibalas tuh dari jam 3 sampai malam tuh. Akhirnya nih ya, akhirnya dia tuh sudah pergi ke Gusidam. Terus aku telepon, kamu kok gitu, aku tuh lagi capek tuh bantuin pesanan, kok kamu malah gini-gini lah. Akhirnya ditelepon sama Mbak Ipung, udah sampai ke Astenyal sana, di tempat. Akhirnya balik lagi ke rumah ini. Terus hari Jumatnya itu aku bilang gini, ya udah seminggu ini kita introspeksi diri, gini-gini, tak blokir kan. Pas hari Rabunya, hari Rabu depannya itu kok dia tak coba-coba ya kan, aku tuh sakit pundakku, saraf kejepit. Dia tahu aku tuh di lab ngomong apa, kok dia malah ngomong aneh-aneh gitu, katanya aku pura-pura sakit lah. Suami apa itu, suaminya ke pengajian dilarang-larang. Aduh aku sampai sakit hati loh sampai sekarang. Terus nantang-nantang ngambil motor, ya sudah tak ambil motor, malah ya sudah kalau motor diambil, bajuku juga di rumah. Akhirnya hari apa itu, hari Sabtu, tak bajunya tak kirim lewat ojek lah. Kemarah-marah dia. Terus dibantu Mbak Yumna itu rujuk. Tak pikir hari Minggu tuh sudah benar-benar menyadari ya Besti, kalau aku tuh salah gitu loh, salah menghargai istri. Pasti akan baik-baik saja, tapi kalau saling memandang, oh aku sebagai mam aku harus menang, kamu sebagai makmum kamu harus nggak jalan. Suamiku tuh orangnya pendiam banget tapi introvert. Kalau aku kan orangnya cerewet, banyak ngomong, jadi aku sukanya belak-belakan, cepat. Kalau suamiku enggak, pendiam gitu, sampai bingung mau apa yang diucapkan gitu. Tapi aku kok ngantuk Besti, jadi kita bersambung
besok ya tak kasih tahu ceritanya lagi Besti soal nafkah atau apa-apa, dan kenapa kok aku keluar-keluar lagi di TikTok kalau aku mau cerai sama Sudin. Terima kasih ya Besti yang sudah nonton, sudah nge-like, sudah komen. Terima kasih semua, semoga rezekinya sama lancar, amin. Bye bye.